ke link drive yang sudah kami share. Nah, catatan sedikit saja Bapak Ibu. Tadi sempat saya melihat link drive tersebut ya. Bapak Ibu kalau mau upload masuk ke kamarnya masing-masing ya. Kan sudah dikasih kamar. Jadi jangan sampai bawa kamarnya bawang, kleru ke kamarnya, ada naruh kok diusir gitu ya. Jadi monggo nanti silakan lihat kamarnya masing-masing. Pak Barbadi sudah berkoordinasi. Terus upload RKJM, RKT atau RKAS ya. Kalau ada yang masih merasa belum puas gitu, nanti mau saya sempurnakan, silakan disempurnakan, diupload kembali. Nanti diupload kembali, kalau sudah disempurnakan, diupload kembali. Dan kami tunggu paling lambat hari Senin. Hari Senin besok tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya. Paling lambat. Jadi nanti di drive-nya Bapak Ibu harus sudah ada RKJM, ada RKT dan ada RKS. Paling tidak satu koril satu-satu. Tapi kok misalnya mau uploadnya dua-dua atau tiga-tiga karena yang kepala sekolah yang berangkat 3 itu juga lebih baik. Nanti akan jadi bahan belajar untuk kita semua. Karena drive itu di-share untuk semua orang bisa ke sana. Oke? Katanya Bapak Ibu? Iya. Kita akan mulai sesi presentasinya. Mungkin Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri. Ini waktu saya serahkan ke Pak Jika dulu. Monggo Pak Jika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jawab pertanyaan saya nanti kalau saya berkata, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Apakah Bapak Ibu sehat? Jawab dengan keras dan mengangkat tangan. Semangat. Apakah Bapak Ibu semangat? Jawabannya adalah hebat. Siap? Saya ulangi dulu. Kalau nanti saya berkabar apakah Bapak Ibu sehat, jawabannya mengangkat tangan kanan dan mengatakan kata semangat dengan keras. Apakah Bapak Ibu semangat? Bapak Ibu akan menjawab hebat. Siap? Apakah Bapak Ibu sehat? Semangat. Apakah Bapak Ibu semangat? Hebat. Apakah Bapak Ibu sehat? Semangat. Apakah Bapak Ibu semangat? Hebat. Bukan jalan dulu kok ya mikir. Masalahnya separuh napasku masih di laptop. Pak Yoga, terima kasih mampu memporak-porandakan teman-teman sebanjarnegara hari ini. Sampai tidur tidak nyenyak. Mimpi mengerjakan RKJM. Begitu terbangun, alhamdulillah selesai. Kok mimpi? Bapak Ibu coba santai saja lah, tidak terlalu serius, karena pekerjaan ini akan datang terus menerus Bapak dan Ibu. Dengarkan syair saya ya Bapak Ibu untuk mengantar saja, biar fokus sendiri, lupakan pekerjaan yang sementara. Nanti tampil ya setampil-tampilnya, masih ada waktu untuk merevisi. Lama kita bertatap mata. Udah berapa hari Pak? 24 jam lebih. Lega rasanya berjumpa segitiga. Nggak ada cakep, saya berkata syair kok. Ini bukan pantun.
karena itu adalah jendela yang membawa ke mesin utama. Karena saya melihat Bapak Ibu kemarin itu ada yang begitu ketemu segitiga di laptopnya itu langsung huri. Jadi memandang layar itu berwaktu-waktu, tapi masalah tak terselesaikan. Kata kuncinya ketemu simbol segitiga. Begitu ketemu masalah terselesaikan, dia teriak-teriak, hadirlah syair saya ini. Lama kita bertatap mata, lega rasanya berjumpa segitiga. Jangan berpikir macam-macam, segitiga yang ada di laptop Bapak Ibu. Karena itu adalah jendela yang membawa ke mesin utama. Tepuk tangan untuk kita semua. Bersiaplah sekarang untuk tampil RKJM. Saya merasakan, Bapak Ibu merasa ternyata mengerjakan melalui aplikasi sangat perlu ya Bapak Ibu. Saya ulangi, saya cuma merasakan bahwa Bapak Ibu membuat simpulan, ternyata bekerja menggunakan aplikasi sangat perlu atau tidak perlu? Sangat perlu. Tapi kok setelah bekerja saya merasa jadi maju mundur, jungkir balik, berputar-putar. Ini yang terbiasa memainkan IT pasti merasa itu. Ketahuilah Bapak dan Ibu, aplikasi hanyalah alat, tetapi desain akademisnya Bapak Ibu harus menguasai dulu. Maka kita buat jungkir balik, maju mundur. Saya ulangi, aplikasi hanyalah alat, sedangkan desain akademisnya kita semua harus menguasai. Lalu ada permintaan tadi, Pak, kami ingin aplikasi yang runtut, yang terpadu. Insya Allah dalam waktu tidak lama akan tampil. Tapi yang sesuai hari ini, tugas-tugas kita tuntaskan dulu. Bersiaplah Bapak Ibu, yang kemarin jam pertama saya bertanya untuk tampil KJM ini, apa menurut Bapak Ibu sekolah berkualitas itu? Jawabannya begini, sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai, kurikulum yang jelas dan terarah, meluluskan siswa sesuai dengan harapan masyarakat, memiliki tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas dari segi pendidikan, memberdayakan kondisi lingkungan sekitar untuk kemajuan siswa, memiliki iklim sekolah yang aman, nyaman, dan inklusivitas, adanya peran serta warga sekolah dan masyarakat yang merasa menjawab ini. Bersiaplah tampil untuk presentasi RKJM. Tepuk tangan Bapak Ibu. Siapa ini? Merasa Ibu? Kali penting silakan tampil. Karena jawaban ini jawaban dari teman-teman kali ini. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan untuk tampil dengan waktu secukupnya. Silakan. Kita berikan aplaus untuk teman-teman kali ini. Ya, ada yang membantu, ada yang tampil, ada yang mungkin connect IT, silakan ke sebelah kanan atau kabel ditarik ke sini. SD mana ya? SD mana ya Mas? SD Asinan 2 Pak Yoga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak pembicara, pemateri yang kami hormati, Korwil Insan, Dipora, kabupaten yang kami hormati, serta Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang kami hormati pula. Kami mencoba untuk memberikan latihan gaya gambaran kami tentang RKJN, di mana yang disampaikan Bapak tadi. Kemarin kita berusaha untuk mengisi apa yang telah disampaikan Bapak, kira-kira bisa menjadi cita-cita dan mungkin belum sepenuhnya itu menjadi kenyataan. Dari pertama, sebagai perwakilan dari kami, yaitu dari SD Negeri 2 Asinan, beralamat di Jalan Kerungkungan, Asinan, Kecamatan Kalibening, perbatasan dengan Kecamatan Punggelan, ya, bagian utara Punggelan, bagian selatan utara Kalibening. Kepala Sekolah Andika Budiman, Komite Bapak Yoto Yudiono, dengan pengawas Bapak Sujatmiko SPDMM, untuk Korwil Pak Agus Rianto SPD, selanjutnya dari rapot pendidikan dari SD Negeri 2 Asinan sendiri di tahun 2022 81,82, tapi mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 66,67, artinya turun 18,52%. Dari selanjutnya adalah kompetensi membaca teks informasi dari 57,97 turun menjadi 59,36. Naik ya, 2,40%. Selanjutnya kompetensi membaca teks sastra juga turun dari 60,27 menjadi 55,57%. Kompetensi mengakses dan menemukan isi 64,25 turun menjadi 61,65%. Ini dari rapot pendidikan. Selanjutnya kami lanjutkan di rekomendasi langsung ya. Dari rapot pendidikan kami yang berwarna kuning ada 2, terus yang ini adalah dari rekomendasi. Bapak Ibu sekalian, dari rekomendasi yang pertama adalah kemampuan literasi. Capaiannya adalah sudah 66,67%. Skornya adalah 66,67%. Refleksinya kompetensi membaca teks sastra. Program benahi peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Inspirasi kegiatan benahi satuan pendidikan meningkatkan kompetensi
GTK dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di platform mereka mengajar. Selanjutnya pilihannya adalah kita mencoba pilihan 2, kegiatan benahi satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Dengan nomor pilihan kegiatan pada 48, kode kegiatan 0303 120 sing intern OV gitu dan privat kegiatan AKAS adalah pengembangan kegiatan literasi. persiapan untuk provinsi. Untuk rekomendasi yang kedua, kemampuan literasi. Dengan capaian sejak 66,67%. Selanjutnya dari kegiatan benahi kita mencoba memilih angka 1 yaitu satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks informasi yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi di platform Merdeka. Nomor pilihan kegiatan adalah 78 dengan kode kegiatan 030376. Kegiatan AKAS pengembangan diri terkait literasi melalui PNS. Ini SN. Kami lanjutkan Bapak Ibu untuk langsung ke bab 2. Untuk bab 1-nya pendahuluan. Bab 2-nya visi sekolah. Kami lanjutkan bab 3, proses penyusunan RKJN, identifikasi refleksi benahi. Dari kegiatan yang pertama tadi adalah kemampuan literasi dengan capaian sedang skor 66,67%. Untuk benahi, program benahi peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks aksara. Kegiatan benahi satuan pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Untuk yang dianggarkan melalui POS adalah pengembangan kegiatan literasi dengan kode A11. Kita lanjutkan yang di bawah. Untuk yang B, rencana program dan kegiatan dari pengembangan literasi, program kami pengembangan literasi, peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Kegiatan dalam AKAS adalah pengembangan kegiatan literasi. Untuk penjelasan kegiatan adalah gerakan literasi pagi, GELIPAG, dengan keterangan mungkin ada tidak berbiaya. Terus yang kedua adalah kegiatan dalam AKAS pengembangan diri terkait literasi melalui PMM, penjelasan kegiatan pelatihan literasi mandiri bagi guru melalui PMM dengan keterangan tidak berbiaya. Selanjutnya adalah kegiatan dalam AKAS penyusunan visi dan misi, penjelasan kegiatan rapat penyusunan visi misi sekolah dengan kebutuhan ATK, kertas dan bahan lainnya, dan seterusnya. Untuk selanjutnya adalah bab 4, perencanaan kerja strategis. Dari contoh tadi
kegiatan Arkas pengembangan kegiatan literasi untuk kegiatan strategis gerakan literasi pagi tahun pelaksanaan di tahun 2023. Terus yang kedua, pengembangan diri terkait literasi mulai PMN, kegiatan strategis pelatihan literasi mandiri bagi guru melalui PMN tahun pelaksanaan tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, ini sebagai contoh saja. Untuk selanjutnya adalah bab 4B. Untuk kondisi saat ini 66,67%. Tonggak keberhasilan mungkin di 2023 dan 2024 mudah-mudahan dengan kegiatan yang tersusun tadi dapat meningkatkan literasi bagi sekolah kami. Dan terakhir adalah bab 5 penutup. Mungkin demikian paparan dari kami. Banyak sekali kurang yang ada, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi saya semua. Untuk selanjutnya berkenan Bapak untuk membimbing kami dalam pembuatan RKJM ini. Terima kasih. Dari saya cukup sekian, bila banyak salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan waktu untuk Korwil. Mana masih kali bening ya? Oke, untuk Korwil kali bening. Ada masukan saran dari rekan-rekan Korwil yang lain? Anu nih linknya kirim ini Pak. Link. Semuanya tadi menyimak? Bisa. Menyimak. Bahkan kita masih sama-sama bingung. Gak apa-apa, tapi hari ini sudah keren sekali. Tadi sudah belajar membaca data sampai Berarti menyiapkan ke RKJ. NUPTK. Itu yang LOK apresiasi. Masalah masih bagi orang tua siswi bingung. Oke, NUPTK. Ya, Kalau tambah nanti jawab Pak Yoga, Pak kita bimbing. Gitu kan? Ya. Bagaimana, ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, tidak ada. Dari Pak Jika atau Pak Yoga mau menambahkan? Terima kasih Pak Asna duluan ya. Saya karena ini ya, jadi teman-teman prinsipnya bahwa PBD yang bersumber rapor pendidikan itu adalah bukan satu-satunya data untuk perencanaan ke depan. Tapi kalau data rapor pendidikan adalah data untuk PBD tadi sudah disampaikan itu ya pasti selama ini masih kita pakai itu. RKJM itu kan dibuat 4 tahun sekali. Jadi kalau yang kepala sekolah yang lama kan sudah membuat RKJM, tinggal direview. Jadi ini kan pada belum masuk semua itu. Nanti di dalam setelah kembali ke area masing-masing itu direview, ini dimasukkan, dituangkan. Kalau memang kesulitan dibuat dalam bentuk dokumen kalimat per kalimat itu ya Excel saya kira tidak ini ya sistematika tidak masalah seperti itu ya. Jadi teman-teman pengawas sudah memudahkan itu bahwa Bapak itu rapor tinggal dipindah di dalam aplikasi yang disusun. Saya mau lihat yang bab 4B Mas. Ya ini sebenarnya memang pekerjaan perencanaan, jadi paling tidak saya bisa berbagi juga dengan Bapak itu kan pekerjaan kami di PP seperti ini Pak Bu, bener bulten. Jadi teman-teman saya sampai kurus sama si Bu Bapak itu. Bisa nggak belum selesai tadi kita sudah di WA sama bagian organisasi teman-teman bagian Bapak B lah. Ini karena kita diskusinya perencanaan, ya. Perencanaan artinya apa yang mau kita rencanakan ke depan gitu. Jadi kan di rapor kan sudah ada ini data kondisi saat ini berdasarkan rapor 2022. Nah, tahun depan mau diapain? Harus punya target dong. Nah, ini diisi. Isinya juga bukan copy paste, bukan aplikasi ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah diskusi, dianalisa kira-kira saya nanti untuk literasi presentasi tahun depan harus naik berapa? Gitu kan? Tahun depan nanti harus berapa?
ketika jenengan punya anak-anak naik sekian 0,6 sekian, jangan mulu-mulu literasi SD kelas 2 harus lebih dari SD kelas 4. Bukan saya mendikotomikan ya, tapi yuk kita sadar diri lah, sadar diri, sadar posisi ya, sadar tempat daerah longsor disyukuri ya. Tapi kelas 2 kemarin dapat lihat ya, Pak Joko tahu ya Mas ya? Malah cerita pria perasaan maju banget gitu. Setiap ketemu saya sini coba nanti bagian dari tugas saya terima mungkin bilang itu artinya teman-teman saya hanya mereview ini diisi nanti ya dilengkapi. Bapak Ibu kelas harus punya target sama Bu, saya juga harus ada target ketika kami rakotan tiap tahun Banjarnegara nominasinya masih rendah, tapi saya juga bangga bahwa Pak Jiran konconnya. Jadi seluruh kabupaten kota itu masih, tapi kan kita nggak boleh diingat saja kita punya target. Yang penting ini diisi. Terus sumber dana, jadi tadi kan bos ini kan kalau RKJM bayangan Bapak Ibu kan hanya berdasarkan dari dana bos. Ya, jadi dengan pengen didandingkan dengan APBD. Pengen. Ya kalau pengen dicatatkan di RKJM ya, saya cetak RKJM belum sampai enggak ke RKS. Kalau ke RKAS atau RKT itu sudah merujuk ke dana bos. Ini hampir itu semuanya. Jadi prinsipnya sih oke untuk tinggal memindahkan sih ya mudah-mudahan. Tapi kita bersama-sama kepala sekolah makanya kita udah dianalisa bareng-bareng kegiatan apa yang masih bisa dimasukkan di RKJM maupun disusun di bab. Biasanya sih kalau rencana kalau saya lihat sekian RKJ itu bab 4A dan 4B. Kalau 4B ini lebih banyak ke target. Nah, kalau maksud target itu ya harus benar-benar diperhitungkan. Kalau dengan mampu ya segitu. Artinya ke depan saya ketika menganggarkan menggunakan APBD, saya akan lihat nih RKJ-nya mana, ada enggak mengusulkan pakai APBD. Kalau tidak ada, ya berarti enggan hanya mengusulkan pakai bos. Apa jangan-jangan mengusulkan karena aku mesin apa juga orang RKJ masih di ACC. Seperti itu gitu. Jadi kami juga sekarang sudah ada panduan yang kita sebut bersama cara berbasis data. Data saya apa? Rapor pendidikan dari mana? Salah satunya ketika sudah jadi RKJ. Itu ya, terima kasih. Itu saja mungkin Pak Jika. Terima kasih. Pak Tonun, monggo Pak Jika. Terima kasih Pak Yuda. Jadi Bapak Ibu, RKJM itu adalah gambaran visi misi sekolah Anda 4 tahun ke depan. Garis besarnya 4 tahun ke depan. Ketika Bapak Ibu ketemu data di sekolah melalui rapor, semua data awal ada. Maka 4 tahun ke depan itu ingin dinaikkan seberapa? Misalnya ini dari 66,67. Saya ingin 4 tahun ke depan itu menjadi 82. Terus akan ditempuh selama 4 tahun. Oh, tahun besok 70, tahun berikutnya 75, lalu 80. Target 4 tahun itu adalah 82. Itu namanya capaian, namanya target sekolah, dan itu nanti harap diisi sesuai dengan segala yang sudah Bapak Ibu analisis. Tetapi data awal kita sudah punya, yaitu di mana? Di rapor pendidikan. Yang kemudian saya ingin mendengar lagi nantinya tentang kegiatan yang 4 tahun ke depan secara garis besar Bapak Ibu. Data dasar dari rapor, misalnya begini. Kalau tadi kan Bapak itu membaca rapor sampai komplit, RKJM langsung ke intinya. Saya menemukan 48 rekomendasi dari rapor pendidikan. Rekomendasi 1 adalah peningkatan literasi. Ini targetnya tadi dicapai. Ternyata rekomendasi dari PBD itu adalah peningkatan kemampuan literasi. Terus Bapak Ibu menerjemahkan kegiatannya, yaitu pelaksanaan pelatihan bagi guru tentang literasi. Lalu dilaksanakan berapa tahun? 2 tahun misalnya. Tahun kedua dan tahun ketiga. Ini juga ada. Ada rekomendasi lagi, kualitas pembelajaran kok turun banget. Ketemu akar masalahnya adalah tentang metode pembelajaran. Rekomendasinya peningkatan kualitas pembelajaran. Tapi akar masalahnya adalah tentang
metode. Kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah apa? Pelatihan tentang metode pembelajaran bagi guru di satuan pendidikan. Karena ini penting, kapan dilaksanakan? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dilaksanakan terus. Nah, ini namanya rencana kerja. Saya berharap nanti itu terbaca. Saya punya dugaan hari ini belum sampai. Karena kemarin sudah jungkir balik membaca data sampai di ruangan pun tidak ketemu gitu. Tapi kembali ke awal ya Bapak Ibu. Urutan hierarkis akademis yang harus kita kuasai. Aplikasi hanyalah alat. Jadi harapan Bapak ketika kita bicara RKJM 4 tahun ke depan yang akan saya lakukan itu apa? Untuk peningkatan literasi ABC, tahun A, tahun B, tahun C, tahun D, tahun A, tahun B. Untuk peningkatan kualitas guru dalam pemanfaatan metode pembelajaran. Ini tiap tahun saya laksanakan. Mengapa? Karena ini penting. Karena ini menjadi akar masalah. Kalau Anda hebat, bahkan 4 tahun ke depan sudah ada dugaan anggarannya, Pak. Tidak hanya kegiatannya, tapi dugaan anggarannya. Anggaran selama 4 tahun. Itu ada rumusnya. Tahun besok itu dinaikkan berapa persen, tahun besoknya dinaikkan berapa persen. Itu aja. Tapi saya berpikir Bapak itu sampai target, sampai rencana kegiatan aja, wah sudah sangat bagus. Terima kasih asinan yang telah tampil. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kepengen tak rumah ini dan ini urung tentu. Jangan ini nunggu apa ya? Pokoknya nunggu bagian yang penting. Saya yakin Ya. moderasi itu kan Karena Pak RKJ itu intinya itu sih. Nanti RKJ juga gitu Bapak tahu 1 tahun itu mau apa? yang di Tidak usah lagi berbicara kecuali jenengan saya suruh presentasi PBB lah. Tapi kalau RKJ langsung intinya aja. RKJ juga intinya. RKS kan juga pembelajaran intinya. yang sama karena tahun itu berbeda. Baik Bapak Ibu tampil 2 masih RKJ. Meskipun sudah ada intervensi mau Ya, ini mendapatkan kesempatan kedua dari Korwil Karangkobar, di mana sekolah yang berkualitas, yang memiliki sumber daya yang baik dan dapat dikelola dengan baik, juga dapat menghasilkan output yang baik pula jawabannya kemarin. Silakan Pak Budi dan Pak Budiadi dan teman-teman. Monggo. Tapi ini nanti untuk penampil yang berikutnya juga sama ya. Untuk RKJM kita langsung lari ke bab 4A saja. Di 4A dan 4B. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon maaf saya dari Korwil Karangkobar. Sebelum presentasi dimulai, sambil menunggu selesai siap tampil gitu, insya Allah nanti akan disampaikan terkait dengan hasil kerja dari kelompok Korwil Karangkobar. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah, hari terakhir kita sudah 24 hari ya di sini ya, 24 jam lebih bagi yang mengira tentunya. Karena itu mohon maaf barangkali nanti apa yang kita sampaikan itu juga belum sempurna, juga belum memenuhi harapan dari fasilitator maupun Pak Yoga terkait dengan penganggaran, yang intinya bahwa apa yang kami lakukan di Karangkobar
mudah-mudahan meskipun hari ini adalah kegiatan dalam rangka menyelesaikan tugas LK, harapannya itu menjadi kertas kerja yang real, yang nanti ketika disandingkan dengan bendahara, versi bendahara mudah-mudahan nanti betul-betul bisa real digunakan. Betul Bapak Ibu? Nampaknya sudah siap? Siap nih. Ini yang di depan, mohon maaf saya perkenalkan. Yang pertama, Lena. Lengkapnya Lena Kusumawati dari SD Negeri 2 Sampang, Karangkobar. Beliau adalah kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya perkenalkan, beliau adalah guru inspiratif dari SD Negeri Gumelar. Saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Difla Nurul Anissa, gitu betul ya lengkapnya? Di kegiatan PMM yang lalu, beliau adalah termasuk satu yang terpilih oleh Kementerian Pendidikan menjadi konten kreatif, sehingga konten kreator pernah dipanggil ke kementerian untuk mengikuti atau memperoleh pendalaman materi yang terkait dengan PMM. Untuk itu kami persilakan untuk tampil untuk menyingkat waktu Bu Lena Kusumawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Kecamatan Karangkobar. Saya mewakili Kecamatan Karangkobar akan membacakan RKJM yang telah kami lembur-lembur, Bu. Bahkan dari tadi saja kita masih berdiskusi, masih melakukan perbaikan. Ini sebelumnya kami mengambil RKJM berdasarkan data dari rapor pendidikan yang sudah kami copy paste, kemudian kami juga copy paste untuk rekomendasinya. Kami mendapatkan 46 rekomendasi perbaikan berdasarkan rapor pendidikan yang ada. Ada 46. Kemudian setelah kami identifikasikan, sudah kami tulis kode rekeningnya, kita masuk langsung ke bab 3 dulu atau Pak? Langsung 4. Nah, ini adalah rencana kerja kami selama 4 tahun ke depan, di mana pada tahun 2023 berdasarkan rekomendasi dari rapor pendidikan ada 12 prioritas yang akan kita lakukan di tahun 2023. Yang pertama yaitu kami ada di pengembangan literasi, kami akan pengembangan diri terkait literasi melalui PMM. Kemudian di tahun 2023 kami juga akan mengembangkan inovasi terkait metode pembelajaran, karena di rapor kami kualitas pembelajaran masih kurang. Melalui ini akan kami lakukan melalui workshop inovasi metode pembelajaran. Kemudian di tahun 2023 kami juga untuk pengembangan numerasi, mengembangkan diri terkait numerasi melalui PMM, topik numerasi. Kemudian kami juga akan melaksanakan pengembangan inovasi terkait metode pembelajaran melalui KKG dengan materi inovasi pembelajaran. Kemudian di tahun 2023 kami akan mengembangkan karakter yang kami kembangkan melalui rapor pendidikan adalah mandiri. Kami akan melakukan pelatihan mandiri di PMM topik P5. Kemudian kita juga akan melakukan workshop metode strategi pembelajaran di tahun 2023. Dan kami juga untuk pengembangan kualitas pembelajaran, kami akan melaksanakan pengembangan diri terkait kesejahteraan psikologi siswa melalui PMM, materi bimbingan dan layanan konseling, layanan dasar.
Kemudian tentang kualitas pembelajaran masih, yaitu kami akan meningkatkan kemampuan GTK dan kebijakan penunjang penyusunan dan implementasi visi misi melalui penyusunan kurikulum. Lanjut. Ya, untuk iklim keamanan kami akan mengembangkan sikap inklusif melalui PMM, topik pendidikan inklusif. Kemudian masih tentang pengembangan diri terkait sikap inklusif, yaitu PMM, topik pendidikan inklusif. Pengembangan diri tentang perundungan, karena untuk karakter kami masih sangat kurang, yaitu PMM, materi mencegah sekolah aman, mencegah perundungan, dan juga kesetaraan gender melalui topik pendidikan inklusif. Dan bawahnya lagi, ya, bawah yang dibiayai tidak. Oh ya, ada ya. Nah, untuk dari 12 kegiatan ini, kita masuk ke poin bab 4B. Ya. Ini tonggak keberhasilan yang ingin kami capai. Kami nilai kondisi saat ini itu kan berdasarkan rapor pendidikan. Kami ingin meningkatkan 1% saja dari rapor pendidikan yang ada, dan setiap tahun meningkat 1% sampai 4 tahun ke depan. Itu kami naikkan 1% saja. Alhamdulillah kami juga sudah menyelesaikan RKT, Pak. Bisa kami tunjukkan atau tidak, Pak? Bisa. RKT saja. Oke, mohon maaf, mungkin dari kami kurang sempurna, tapi memang itulah kemampuan kami. Semoga ada saran atau kritik yang dapat kami lakukan untuk perbaikan. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, tampil RKT, kalau tampil RKS, terus laporan triwulan 3 berapa? Minta nomor waktunya digodra. Ada saran dari Bapak dan Ibu? Mas, apa sudah belum? Ya. Kalau saran dari Bapak sih sederhana, ya target sudah ada, namanya toga, jadi toga terus, tapi tidak apa-apa, itu hanya bagian saja. Atau pada saatnya Anda bisa mendesain dengan kata lain yang lebih, tidak harus dengan kata toga. Mau memberikan saran kepada saya atau kepada sekarang Bubar? Sekarang Bubar. Ya, silakan. Untuk persentase kenaikan per tahun, kenapa kok bisa dibuat kenaikan 1% rata-rata? Artinya setiap tahun kenaikan 1%. Kenapa kita tidak melihat dari di bab 4 itu kan sudah ada, di situ sudah ada tahun 2023 itu kenaikan direncanakan di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 itu juga ada kenaikan, jadi persentase tahun itu mungkin bisa dijadikan patokan untuk persentase kenaikan per tahun. Barangkali seperti itu. Apakah itu bisa, artinya itu hanya sekedar pendapat, apakah itu mungkin bisa dijadikan dasar atau tidak? Terima kasih. Dari mana ya Bapak ya? Dari mana ya? Dari Korwil Campuran ada. Iya. Ini pernyataan, pertanyaan atau persahabatan? Hah? Ketiga-tiganya katanya Pak Cik. Katanya tadi ada mengapa kenaikan hanya 1% ya, tahun ini kan pernyataan. Terus Pertanyaan. Mengapa itu pertanyaan? pertanyaan. Lalu ada pernyataan juga. Baik, silakan Ibu dari Karangkobar. Dijawab yang akademis aja dulu.
mengapa Anda hanya mau menaikkan 1%? Padahal di sana ini gitu. Silakan Ibu. Terima kasih. Dasar kami menaikkan 1% dari standar minimal yang dapat kami lakukan itu minimal Pak. Ya, itu saya minimal 1% dapat naik dari nilai sebelumnya. Gue nggak tahu ya, mayunan pinggir kali mesti. Dasarmu apa? Gue minimal 1%. Jadi Bapak dan Ibu menaikkan target kenaikan, ya silakan dibaca semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kami merumuskan kemampuan kami menaikkan itu. Setelah membaca semua sumber daya yang kami miliki, itu jawabannya yang roto-roto akademis cuma seperti itu. Kemudian yang berikut, tadi Ibu sudah di layar sudah ada tahun cuma tidak dibaca. Jadi RKJM itu dibaca selama 4 tahun kegiatannya ya. Saya mau melakukan A di tahun pertama dan kedua. Saya melakukan B, bahkan tiap tahun ini saya lakukan karena itu sangat penting. Saya melakukan ini hanya di tahun pertama, tapi sudah ada di tulisan. Hanya dari ketika presentasi tidak dibaca saja. Terima kasih untuk penampilan dari SD 28. Mohon maaf tidak saya suruh keluar KTRK SDM biar nanti yang lain tampil. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Aplaus untuk anak-anak. Masih RKJM mikirnya game turut gak dari kurang 44 atau RKJM silakan siap tampil. Sekolah yang berkualitas adalah sekolah yang berhamba pada siswa. Orang berhamba pada Allah ya itu berhamba pada siswa. 2. Sekolah yang bisa membentuk karakter anak dengan baik, sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan siswa. 4. Mempunyai pendidik yang memahami kebutuhan peserta didiknya dan mampu menjadi contoh buat peserta didik. Pendidik yang berkualitas adalah pendidik yang mampu memberikan contoh buat peserta didiknya. Bahasanya buat peserta ini bahasa gaul ini pasti anak-anak muda ini, guru-guru muda yang merumuskan ini kayaknya. Input pengalaman pelatihan PTK, partisipasi warga sekolah, pemanfaatan SDS, pemanfaatan TK untuk pengelolaan anggaran, program dan kebijakan sekolah. Sekolah PTK yang menjawab seperti ini, silakan maju. Apa yang jawab orang sadar? Angkat tangan, dari mana yang jawab itu? Sepertinya lupa. Dari kemarin libur. Mana kelompok? Angkat tangan. Ali yang Mas kirim jawabannya. Silakan. Silakan Pak. Ya, tadi. Setnya ada 2 Pak, jadi silakan. Ya kalau dua-duanya maksudnya harus ingat salah satu atau dua-duanya dia. Yang tulis kan beda orang. Berarti kompi-kompi ramah koordinasi. Silakan Bapak dan Ibu. Sini. Dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja mempersingkat waktu. Kami
kami dari Lampok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Insya Allah akan mulai Bu Sari selaku pengaku di SD Negeri 5 Purworejo. kegiatan strategis peningkatan otomasi BBM yang dilakukan melalui Oke, langsung ke dari sana. Mas Bapak pergi pembaca sedikit. Sebelumnya mungkin ini dari kami untuk program peningkatan komunikasi guru dan sebagainya itu di sini ada semua mengikut pada pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi jelas tidak membutuhkan dana untuk itu. Wifi itu nanti sudah di-cover oleh bos sehingga tidak kita cantumkan di sini. Kemudian untuk pembinaan literasi pada peserta didik, pelatihan kepala sekolah dan guru melalui IHT, kemudian modul ajar, pelatihan untuk guru kelas, kemudian supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas, kemudian penerapan pada pembelajaran anak didik. Nah, yang kemudian kita menjadi bingung Pak di sini untuk program itu tahunnya itu kita karena ini berulang sehingga setiap tahun dilakukan. Pilihannya di sini juga tahun 2003, 2004 gitu. Jadi kita mengulang, jadi nanti kita membuat set yang sama karena programnya sama seperti itu untuk peningkatannya. Ya. Kemudian yang pengembangan numerasi kita belajar yang berkolaborasi, pelatihan guru dan anak sama, kemudian PMM, kemudian membuat modul belajar sama, kemudian membaca ini yang kemarin kita presentasikan membaca 15 menit sebelum masuk kelas ya, baik menggunakan kartu baca maupun dengan media yang lain. Kemudian yang ketiga, pengembangan karakter. Di sini kerjasama dengan wali murid dalam konteks keseharian, kami membiasakan murid untuk menggunakan bahasa kromo tapi yang sederhana, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan di awal kita menerapkan 4 suku kata sederhana. Misalnya, contohnya kalau kemudian anak masuk ke kantor, anak diharuskan kemudian mengucapkan dengan bahasa kromo, menanyakan sesuatu pada guru. Kemudian pembelajaran menggunakan media yang interaktif. Nah, ini kadang karena anak sekarang berbeda dengan anak yang dulu-dulu, sehingga kita harus kemudian mampu mengedukasi media yang ada. Kemudian menerangkan bacaan yang telah dibaca jelas. Yang keempat, pengembangan kualitas pembelajaran. Ini kegiatannya kita berdiskusi dengan guru di sekolah maupun di luar sekolah dengan kakak dan sebagainya untuk membuat diktat atau modul ajar sendiri. Kemudian penyusunan visi dan misi, pelatihan PMM, dan ekstrakurikuler. Kemudian yang kelima, iklim keamanan. Ya. Peningkatan fungsi GTK dengan kebijakan yang berlanjutan. Sama iklim keamanan karena kita berada di tempat yang dekat dengan pasar, ya. Kita melakukan itu menjadi prioritas. Dan iklim kebinekaan sama, semua kita menggunakan PMM sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan guru dan guru memberikan ke siswa. Begitu Pak dari saya. Kemudian saya hari ini baru memahami tentang tadi
bagaimana kita mengambil kebijakan untuk di RKJM, RKT, karena dari kemarin yang kita pikirkan adalah dari aplikasi yang diberikan, kemudian diturunkan ke RKJM baru ke RKT. Ternyata tadi kita baru memahami turunan dari RKJM adalah raport yang kita ambil seluruh rekomendasi, sementara RKT adalah dari skala prioritas rekomendasi. Kalau kemudian kita memahami itu, mungkin itu yang saya sampaikan dari kelompok. Monggo ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Nggak tahu ya, Pak. Tepuk tangan untuk kelompok bagus banget kok mas, ada supervisi mana? Supervisi oleh siapa ya? Kepala sekolah, Pak, Dan pengawas. ya, ini saya luruskan dulu. Jadi bagi Pak Pengawas dalam paradigma tugas baru tidak punya tugas melakukan supervisi pada guru. Pendamping coaching, Pak. Bukan, Oh, Pak. Pak Pengawas hanya meyakinkan bahwa kepala sekolah bersedia melakukan supervisi. Oh, oke, Pak. Jadi beliau hanya datang menemani Anda masuk kelas, Pak Kepala Sekolah supervisi, nonton sebentar, meyakinkan bahwa kepala sekolah sudah melakukan supervisi. Jadi itu ya. Jadi program untuk supervisi oleh pengawas dilepas. Oke, mungkin Pak. Karena menyangkut nama kami juga. Pengawas juga supervisi kelas ke surat zamanmu. Karena sudah zaman Z jadi berbeda. Terima kasih nih Pak, tapi bagus banget juga. Hanya begini Mas. Yang menjadi kajian betul-betul prioritas. Supervisi di sini prioritas tidak. Kalau tidak harus ditulis sih, karena KJM adalah Prioritas. yang prioritas. Pinternya Mas SD itu hampir semua kegiatan yang hemat biaya, Pak. Milih semua kegiatan yang hemat biaya. Ini kan pinter banget ini. Karena sudah biaya, Pak. Iya. Makanya saya katakan ini pinter banget. Memilih kegiatan-kegiatan yang tidak harus berbiaya dan itu masuk dalam skala rekomendasi. Bapak Ibu ada yang saya memberikan saran, silakan. Jangan dipaksaan, bukan nggak ada. Silakan. Ibu Ilis ya? Silakan Ibu. Perlu Mas, di video Mas. Iya. RKT ini kan turunan dari RKJM yang ya. Nah, sekarang ketika sudah dipilih-pilih itu semua kegiatannya workshop gitu ya, lebih ke peningkatan mutu UPK semuanya. Nah, apakah ada? Saya tanya dulu Pak, proporsinya ada nggak? Tidak semuanya untuk yang berbiaya. Oh, apabila arahannya mending ke yang tidak berbiaya saja, ada nggak promosi gitu, Pak Yoga? Tidak ada. Proporsi untuk memilih kegiatan yang berbiaya atau tidak berbiaya itu tidak. Tapi kecerdasan berdasarkan rekomendasi dan tingkat kepentingannya. Kalau sangat penting ya harus dibiayai. Sekolahan di duit, beli cara di duit, bukan punya input. Apa kemarin beliau kan punya input itu. Itu ya Bu, proporsinya tidak ada. Ya. Silakan lanjut. Ya. Terus proporsi tidak ada. Berarti ketika kita bermimpi untuk membuat sebuah sekolah yang berkualitas, itu kan nanti ketika berbiayanya banyak, siswanya sedikit, padahal mimpinya indah sekali. Nah ini yang ya udah itu aja ya Pak. Semangat Bapak dan Ibu dari kelompok. Ya, Semangat. ya. Sekarang ini bukan zamannya berkeluh kesah Bapak. Tapi manfaatkan SDS, sumber daya sekolah yang ada. Saya ulangi. Belum selesai. Kan belum saya minta untuk pergi. Panas kok Mas.
Bapak Ibu terutama Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah, sekarang ini bukan zamannya lagi untuk berkeluh kesah. Karena rekomendasinya adalah manfaatkan SDS, sumber daya sekolah yang ada. Nah, kowe kuwi duwene pit, yo aja mari belajar numpak motor mabur gitu loh maksudnya. Tapi sampai itu namanya memanfaatkan jenengan arep nang Amerika ning duwe F16. Ya jangan memanfaatkan sepeda motor orang betul-betul gitu maksudnya. Jadi manfaatkan sumber daya sekolah yang dipunyai. Insya Allah sampai. Apalagi pendidikan adalah merupakan investasi jangka panjang. Silakan Pak. Terima kasih. Semakin di sini semakin agak mending lah. Tapi nanti tetap di cross check aja yang 4B. Jadi ketika tadi disampaikan Bu Ilis tidak berbeda tidak anggaran, kalau bagi kami ya luar biasa itu. Apa ya benar itu tidak pakai anggaran itu. Saya senang saja. Tapi apa terbukti tidak berbeda tidak anggaran, nanti larinya kemana? Kalau kegiatan yang memang tidak berbutuh anggaran memang benar. Coba memang RK program tadi kita tanya program. Jadi program itu memang 4 tahunan. Kalau di Renstra Kemendikbud, Renstra Dindikpora sama, itu rencana strategis dibuat dalam waktu yang lama, jangka menengah. Ya programnya itu saja. Tapi ketika muncul kalau kami di Renja rencana kerja, kalau di sekolah berarti kan rencana kerja tahunan, ya berarti di Don Magian itu bisa berubah. Setuju kalau memang tidak berbutuh anggaran, ngapain dipaksakan? Atau memang harus tadi disampaikan Pak Cika, saya setuju sekali. Tapi beberapa pos yang memang harus dialokasikan. Karena prinsipnya tetap namanya perencanaan kan anggarannya kan berbasis anggaran. Yang kedua saya pengen ini Mas, literasi. Beberapa sekolah saya lihat literasinya itu sudah mending daripada tahun kemarin. Tapi SD 5 Projo Lampok, saya bisa melihat semua SD di Bajarga, semua sekolah pendidikan. Tapi SD 5 Lampok, bukan kami menghakimi ya, tapi tolong itu diperhatikan. Literasi jenengan turun, posisi masih baik. Ya, jadi jenengan ini satu kelompok. Ya kebetulan yang dijadikan contoh SD 5 Lampok itu. SD 5 Purworejo ya, bukan apa ya. Nah, itu kondisi dianalisa lebih mendalam. Karena kalau seluruh Banjar itu literasi sudah bagus, sudah naik. Tapi yang bagus itu ada beberapa malah turun. Kalau literasi saya nggak akan nanya, pasti nggak bagus semua itu. Itu hanya di literasinya saja. Itu nanti dianalisa lagi di dalam penyusunan RKJ-nya selama 5 tahun ke depan jenengan mau diapain. Nanti diperhatikan di rapornya. Saya kira dari saya itu saja. Tapi tepuk tangan saya lagi untuk SD 5 Lampok. Terima kasih. Ya, jadi Bu Ilis tadi juga mengatakan Pak itu kan ada berapa kegiatan tiap tahun, maka direncanakan prioritas anggaran memang sudah berapa tahun 2024 itu sekian kegiatan, 2025 sekian kegiatan, iya sampai 4 tahun itu sudah ada. Mana yang mau diselesaikan? Kalau RKT-nya itu ya rekomendasi prioritas itu yang ada 10 atau 12 kegiatan itu. Nah, rekomendasi seluruhnya ada 40. Bapak Ibu di SD itu, SD SMP kita baru 6 loh ya, prioritas yang ditindaklanjuti. Literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, dan 2 lagi yang lainnya. Baru 6. Padahal jumlah seluruhnya 18. Sangat mungkin besok akan ada perubahan prioritas. Kalau sekarang kan baru 6. Mungkin tahun besok bisa 8. Karena SMA SMK sekarang sudah 8. Semua padahal ada 18. Kita baru disuruh menggarap berapa? 6. Ya 6 ini lah. Serius. Rasa khawatir mas literasi ini mundur sedikit. Besok tingkatkan lagi dengan terus banyak. Terima kasih. Pak, silakan untuk kembali. Satu lagi menjelang istirahat siang ya.
Sekolah ini mengirimkan jawaban kepada saya melalui link yang kemarin saya sampaikan. Sekolah berkualitas adalah sekolah yang memiliki kurikulum berkualitas. Sekolah yang memiliki fasilitas dan teknologi modern. PTK berkualitas. Pokoknya PTK orang berkualitas. Lingkungan yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jangan hanya bagi peserta didik ya, termasuk juga bagi bapak dan ibu guru. Jadi lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga sekolah. Tersedianya program ekstrakurikuler. Sekolah mana ini? Silakan menempatkan diri. Tepuk tangan untuk sekolah ini. Ini gara-gara koordinasi. Terjemahan silakan dibuka. Ini masih RKJM. Langsung ke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Banjarmangu akan mencoba memaparkan apa yang telah kami kerjakan sampai tadi malam jam 12:30 pun kami tidak selesai. Bukan untuk saya. Mengatasi traveling, saya di depan langsung deg-degan banget Pak Yoga. Dan saya harapkan Pak Yoga paham dengan saya apa yang sudah saya utarakan tadi. Iya. Alhamdulillah bertemu Pak Yoga di sini, jadi saya curhatnya banyak sekali tentang sekolah loh ya, bukan urusan apa-apa. Ya Pak, saya akan mencoba memaparkan tentang rapat pendidikan yang kebetulan SD Jasari itu tahun ini mendapatkan bos kinerja itu seharga sebanyak 22.500.000 Pak Yoga. Terus itu belum saya terimakan, baru kami memetakan apa yang harus dibelanjakan. Kemarin bendahara sudah bekerja seperti itu. Nah, yang ada di SD kami untuk rencana kerja satu tahun ke depan, ini RKJM-nya sudah saya buat, tetapi yang saya prioritaskan itu yang di tahun 2023 untuk pengembangan literasi. Itu di tahun 2023 ada kegiatan AKAS pengembangan kegiatan literasi. Di situ kami membuat atau ada kegiatan untuk pembelian buku referensi pembelajaran yang mungkin selain yang sudah alokasikan, tetapi ini ada beberapa buku yang mungkin untuk tambahan bagi guru kelasnya untuk menaikkan kegiatan literasi. Kemudian untuk yang kedua pengembangan diri terkait literasi itu melalui platform Merdeka Mengajar yang teman-teman itu alhamdulillah untuk SD kami
sudah hampir setiap kali ada PMM itu mereka rajin mengerjakan. Kemudian untuk selanjutnya penyusunan visi dan misi di tahun 2023 itu ada workshop penyusunan visi misi sekolah. Kemudian ada lagi untuk 2023 masih tentang pengembangan diri terkait kualitas pembelajaran melalui PMM. Ini juga ada untuk peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas positif. Itu diadakan masing-masing GTK itu untuk membuka PMM dan mengerjakan dan belajar melalui PMM tadi yang terkait dengan kualitas pembelajaran sampai dengan pembuatan aksi nyatanya. Kemudian di tahun 2023 lagi untuk pengembangan numerasi. Nah ini yang pengembangan numerasi kami lihat di rapat pendidikan juga lumayan ada kenaikan. Kok saya kaget kenaikannya juga lumayan tinggi. Apa mungkin itu pengaruh dari mereka tidak belajar 2 tahun karena pandemi. Setelah mereka belajar ternyata ada kenaikan di numerasi dengan literasinya itu. Kemudian pengembangan untuk numerasi itu untuk kegiatan peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Pengembangan pembelajaran berbasis proyek. Jadi mengerjakan PMM terkait numerasi sampai pada pembuatan nyata juga. Kemudian masih di tahun 2023 ada penyusunan visi misi sekolah masih ada. Kemudian pengembangan pengembangan karakter untuk peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis. Untuk pengembangan diri terkait karakter nalar kritis itu mengadakan kegiatan melalui PMM terkait dengan karakter nalar kritis sampai pada pembuatan aksi nyata. Kemudian ini masih tentang peningkatan kompetensi GTK, kebijakan yang menunjang penerapan praktik inovatif itu juga melalui PMM juga. Kemudian peningkatan GTK, kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi sekolah itu juga mengerjakan PMM tentang visi misi sekolah. Kemudian ada lagi ini di pengembangan kualitas pembelajaran itu juga di tahun 2023 masih tentang ya peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penyusunan dan implementasi visi misi itu juga kita mengadakan workshop penyusunan visi misi sekolah. Kemudian untuk iklim keamanan, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pemahaman dan sikap guru terhadap kekerasan seksual itu membuka dan mengerjakan PMM terkait dengan kekerasan seksual. Itu di tahun 2023. Antara lain itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk iklim kebinekaan itu ada satu kegiatan yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya toleransi agama dan budaya. Itu juga mempelajari PMM terkait dengan toleransi beragama dan budaya. Ya, mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan khusus untuk di tahun 2023 karena ini pekerjaan belum selesai, belum sampai tahun 2027. Saya kira hanya itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu dari Rejasari membangun Boskin Irja. Apakah semua sekolah sudah menerima Boskin Bapak Ibu untuk tahun ini? Hanya sekolah-sekolah yang terpilih. Tapi Anda tidak mengerti mengapa Anda dipilih. Ya bagus kan kalau begitu.
Ibu bapak gurunya aktif di PMM Bu. Terbanyak terrekomendasi validasi berapa sertifikat? Kebetulan yang P3K itu ada 1 orang, PNS-nya ada 2 orang, masing-masing bisa mendapatkan ada 4 sertifikat yang sudah dimiliki. Gitu. Alhamdulillah, lebih sekolah lagi ya Bu ya, karena kemarin pagi sudah saya sampaikan. Sekarang sudah sampai topik ke dan ada bapak guru yang sudah sampai mengunggah aksi atas ke topik hingga ke 25. Terrekomendasi validasi dan sertifikat adalah 18. Berarti ini seperempatnya saja belum, tapi baik Bu, sudah sangat baik. Ada 4 bapak ibu yang terus, tapi tolong disemangati, dipicu. Ibu dari ijazah ini menyampaikan gini Pak Bu, RKJM hanya diambil di tahun 2023. Ya tidak apa-apa, anggap saja itu bagian dari RKJM. Ada yang ingin Bapak atau Ibu sampaikan untuk kedua Ibu ini? Sebenarnya jalan harus ketemu Pak Yoga bareng ya dia. Mulanya kon manjur yang santai Iya Pak. Curhat masalah sekolah kan? Saya curhat di kantor, saya nggak enak, jadi pas ketemu di sini saya curhat. Memanfaatkan situasi. Bapak Ibu ada yang ingin sampaikan untuk SDI? Nah, tidak ada, berarti sangat baik. Selamat melanjutkan kegiatan Ibu. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kita semua. Mana pasangan saya ya? Oh, sedang smoke break. Bapak dan Ibu, silakan break dulu sampai melaksanakan ini kegiatan break siang. Sekiranya pukul berapa nanti Bapak Ibu pada kesini? 13 kurang 15 ya. Pukul 13 kurang 15, saya berharap Bapak Ibu sudah berada di tempat ini kembali. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusir kita. Iya.